Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, sama layak iman di dadara, sama layak. Sayang, sayang, si patokaan matego, tego, gorokan. Sayang, 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 si patokaan matego, tego, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yumadam komi sa papari sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampunan jauh di Batu, Gunung San Sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajadi Mubarok dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan terkait ekowisata. Apa itu ekowisata? Pengertian ekowisata dan konsep ekowisata. Yang pertama, ekowisata. Ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman perkembangan ekowisata, bahwasanya ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan didukung terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Yang mana di sini yang namanya eko adalah sebuah lingkungan dan wisata adalah sebuah tempat yang dirujuk sebagai tempat yang bertujuan mencari kegemaran yang dicari oleh para masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pada dasarnya ekowisata merupakan perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan lingkungan ekonomi, yang mana ekowisata ini atau lingkungan dalam wisata ini tumbuh dari keprihatinan sebuah lingkungan yang mana akan bertujuan meningkatkan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Sementara itu menurut Kamus Bahasa, ekowisata merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang memprihatinkan atau sejalan dengan kegiatan konservasi. Di sini kami ulangi, ekowisata merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang memperhatikan atau sejalan dengan kegiatan konservasi. Mana kegiatan-kegiatan dari pariwisata itu menganut lingkungan yang ada di daerah tersebut, tergantung budaya, seperti halnya misal contoh di daerah
Dieng, di situ ada kegiatan masyarakat yang terkenal sampai ke nasional, bahkan dari penjuru-penjuru Nusantara ikut, yang namanya itu kegiatan DCF atau Dieng Culture Festival, yang mana pengenalan budaya di daerah tersebut dan pengenalan lingkungan dan ekosistem di daerah tersebut, yaitu di dataran tinggi Dieng. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sudah dipresentasikan oleh Mas Sajedi, yaitu mengenai ekowisata. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih tujuan wisata tersebut. Nah, menurut buku yang diterbitkan oleh Departemen Ekowisata dan Pariwisata Negara Indonesia, tujuan wisata itu di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman sekaligus pendidikan bagi wisatawan. Nah, maksudnya apa? Seperti halnya contoh. Dalam suatu kebun binatang, di situ kita kan ada peraturan mengenai tidak boleh memberikan makanan sembarangan terhadap hewan, terus dilarang membuang sampah. Nah, menurut buku yang diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, ekowisata itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman sekaligus pendidikan bagi wisatawan tersebut. Seperti contoh, di ekowisata kebun binatang, semisal di situ kita itu harus menaati peraturan yang ada. Semisal kayak tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengasih makan hewan secara sembarangan. Nah, dengan adanya itu kita itu dididik untuk mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh kebun binatang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu memperkecil dampak negatif terhadap karakteristik lingkungan dan kebudayaan. Nah, seperti halnya tadi, kita kan tidak boleh untuk memberi makan sembarangan kepada hewan. Nah, itu juga untuk memperkecil dampak negatif. Karena ketika nanti kita memberikan makan sembarangan terhadap hewan, itu bisa mengakibatkan kepunahan hewan tersebut. Terus, selanjutnya yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Nah, ketika mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya, misal tadi seperti di dalam kebun binatang tersebut. Nah, pengelolaan dan semua yang ada di dalam kebun binatang itu yaitu berasal dari masyarakat lokal sendiri. Misal kayak loket, kayak tukang kebunnya, tukang yang nanti membersihkan kandangnya, yang memberi makan, terus yang berjualan di dalam kebun binatang tersebut itu nanti berasal dari masyarakat lokal tersebut. Nah, terus selanjutnya yaitu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal maupun penyelenggara wisata. Dengan kita menggunakan sumber daya yang ada, maka dengan sendirinya nanti masyarakat tersebut akan mendapatkan ekonomi tersebut. Terus selanjutnya yaitu menjadikan objek wisata yang terus bertambah dan berkelanjutan. Nah, karena tadi seperti halnya yang kebun binatang, ketika kita mematuhi aturan dan tidak memberikan makan sembarangan terhadap hewan tersebut, yang terakhir yaitu menjadikan objek wisata yang terus bertahan dan berkelanjutan. Dengan adanya ekowisata, maka nanti wisata-wisata itu akan lebih menjadi asri atau bisa lebih awet karena sudah terjaga oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya sendiri. Sekian dari saya. See you. Perkenalkan, nama saya Urip Surihatin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan ekowisata, di mana pendekatan ekowisata itu dibagi menjadi 2.
Yang pertama ada pendekatan ekologi dan yang kedua ada pendekatan konservasi. Kita ke pendekatan ekologi terlebih dahulu. Ekologi sendiri itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pembangun ekowisata, di mana dengan potensi flora dan fauna yang dimiliki itu mampu menarik daya tarik wisatawan. Tujuan daripada pendekatan ekologi itu sendiri yakni untuk melestarikan lingkungan dari suatu objek wisata. Perlu diketahui juga bahwasanya unsur-unsur yang harus kita ketahui ketika kita menggunakan suatu pendekatan ekologi itu ada beberapa unsur, yakni ada unsur keindahan alam, unsur bentang ruang alamnya, unsur keaslian fauna dan floranya, unsur kelangkaannya, dan juga unsur keistimewaan daripada flora dan juga fauna tersebut. Nah, ada juga beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita melakukan suatu ekowisata, yang mana syarat tersebut itu harus sesuai dengan syarat-syarat daripada pariwisata, yakni ada syarat aman, tertib, indah, dan juga ramah tamah. Yang kedua ada pendekatan konservasi. Konservasi sendiri itu merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan biosfer, di mana diharapkan dari pemanfaatan tersebut itu dapat memberikan suatu keuntungan yang lebih besar bagi generasi kini dan juga mendatang. Kalau konservasi sendiri itu lahir karena adanya suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun tujuan daripada pendekatan konservasi sendiri itu adalah untuk melestarikan sumber daya suatu alam yang mana harus seimbang dengan ekonomi masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi ada keterkaitan antara pendekatan ekologi dan juga pendekatan konservasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kholisatul Mawadah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Urip tentang pendekatan ekologi. Ekologi merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menilai seberapa jauh keberpihakan para pemangku kepentingan dalam terhadap ekologi dalam perkembangan ekowisata. Pendekatan ekologi melibatkan hubungan antara makhluk hidup atau biotik dan faktor lingkungan atau abiotik, termasuk interaksi antar spesies, juga dampak manusia terhadap ekosistem. Pendekatan ekologi meliputi ruang terbuka hijau, yaitu area yang tidak tertutup bangunan dan memiliki vegetasi seperti taman dan hutan. Kemudian keanekaragaman hayati meliputi flora dan fauna. Yang ketiga, ada ketersediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, perikanan, peternakan, pertanian, dan rumah tangga. Yang keempat, penetapan lokasi wisata dan penggunaan material bangunan yang sesuai dengan kondisi lokal. Kemudian yang kelima ada koridor landscape, yaitu dirancang untuk menghubungkan habitat sumber daya dan ekosistem lain. Contohnya, jalan transportasi yang dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian yang keenam ada pengelolaan sampah. Bisa dengan cara memisahkan jenis sampah antara biotik dan non-biotik. Kemudian yang ketujuh, penerapan energi terbarukan dalam kegiatan wisata yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diungkapkan oleh Brockley tahun 2003. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kholisatul Mawadah mengenai tentang ekowisata. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip pembangunan ekonomi wisata pada suatu wilayah. Jadi, suatu wilayah yang dimana tersebut memiliki sumber daya yang melimpah dapat kita jadikan sebagai sumber daya yang melimpah. Seperti halnya ketika di daerah tersebut memiliki wisata, itu dapat
dimanfaatkan menjadi sumber UMKM bagi masyarakat setempat. Juga dapat meningkatkan mutu daerah tersebut. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang prinsip-prinsip dari wilayah tersebut. Meliputi pemanfaatan keanekaragaman hayati di daerah tersebut harus memiliki beberapa prinsip, seperti halnya ketika daerah tersebut memiliki suatu sumber daya ekonomi dari wisata, maka tidak boleh merusak atau mengotori daerah tersebut. Seperti halnya contoh, ketika di wilayah Wonosobo itu sangat banyak wisata alamnya, seperti halnya pendakian dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, maka daerah tersebut harus memiliki prinsip-prinsip yang ditetapkan secara tertulis ataupun di situ secara terstruktur mengenai dilarang membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan di tempat tersebut ataupun juga mengotori wisata tersebut. Untuk menjaga dan melestarikan wisata tersebut supaya terus berkembang. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu dapat dijadikan sumber daya dana yang besar, membiayai bangunan, konservasi, dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari, meningkatkan daya dorong yang sangat besar bagi pihak swasta untuk pemeran serta dalam program konservasi. Maksudnya yaitu ketika daerah tersebut sudah memiliki tempat wisata, juga banyaklah para wisatawan mungkin dari Indonesia maupun dari luar Indonesia datang ke daerah tersebut, secara tidak langsung itu mempromosikan budaya Indonesia, mempromosikan wisata dari Indonesia, mempromosikan berbagai hal, dan itu menjadi salah satu sudut positif dari adanya ekowisata tersebut. Dan di situ juga dapat membantu ekonomi yang pesat bagi wilayah tersebut. Dengan hal tersebut, maka banyak pastinya teman-teman yang ingin berkunjung ke wilayah tersebut terkenal karena sumber daya yang menarik, terus banyak wisata yang menggiurkan para traveler apa itu yang sering-sering dolan-dolan ngoten, sering mari ngono-ngono untuk mengunjungi tempat tersebut supaya buat refreshing pikiran. Mungkin seperti halnya contoh saya itu hobi jalan-jalan, hobi dolan. Untuk apa? Merefresh otak biar kinerjanya itu waras kembali, juga supaya pikiran kita itu bisa lebih terbuka loh. Pikiran kita bisa lebih terbuka mengenai alam semesta. Dari hal tersebut, dengan cara kita menjaga lingkungan dan lain sebagainya, kita dapat mengenali, kita juga dapat menghargai seberapa pentingnya menjaga lingkungan, alam semesta, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang ingin liburan, piknik kemana, saya sarankan untuk main ke alam. Kita bisa silaturahmi dengan alam, mencari pengalaman di sana. Juga kita dapat melihat berbagai hal yang tidak bisa kita lihat sehari-hari di kehidupan kampus. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, teman-teman. Sekian, see you next time. Perkenalkan, nama saya Rofiko. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan ekowisata. Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata pada suatu wilayah itu meliputi yang pertama, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak merusak sumber daya alam itu sendiri. Maksudnya yaitu yang dinamakan ekowisata itu kan adalah
sebuah tempat wisata yang terbuka. Nah, contohnya di tempat saya itu ada sebuah air terjun yang memang tidak dimanfaatkan untuk apapun. Lalu saya memanfaatkan air terjun itu sebagai tempat wisata, sebagai ekowisata. Nah, itulah yang dinamakan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati. Kan tidak merusak sumber daya alam itu sendiri. Jadi dengan saya memanfaatkan air terjun itu sebagai ekowisata, maka air terjun itu bisa lebih terawat, lebih terjaga, jadi tidak rusak dengan sendirinya. Yang kedua yaitu tidak relatif tidak menimbulkan dampak negatif. Artinya yaitu justru malah dengan adanya ekowisata itu dapat menambah atau lebih relatif menimbulkan dampak positif. Contohnya apa? Jadi dengan adanya ekowisata kita itu bisa menarik partisipasi masyarakat untuk aktif dalam ekowisata itu. Terus menambah pengalaman positif, terus dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu justru lebih relatif menimbulkan dampak positif, bukan menimbulkan dampak negatif. Terus juga ekowisata itu bersifat ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu ekowisata itu dapat dijadikan sebagai dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan ekowisata. Pembangunan konservasi. Maksudnya yaitu dengan adanya ekowisata, misal contohnya tadi di tempat saya menjadikan air terjun itu sebagai ekowisata, sebagai tempat wisata yang terbuka. Nah, dengan seperti itu, saya memasukkan orang-orang di sekitar saya atau penduduk di sekitar itu sebagai pekerja di ekowisata itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kita. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ekowisata itu dapat meningkatkan daya dorong bagi pihak swasta untuk berperan serta dalam program konservasi. Maksudnya itu ketika tempat wisata itu atau ekowisata itu sudah berkembang dengan pesat, sudah banyak pengunjungnya. Jadi dengan seperti itu kita itu dapat menarik pihak swasta untuk melakukan investasi dengan ekowisata tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dapat meningkatkan daya dorong pihak swasta untuk berperan serta dalam program konservasi. Terus juga ekowisata itu dapat mendukung pengawetan jenis. Maksudnya pengawetan jenis itu dalam ekowisata itu kan ada bermacam flora dan fauna. Nah, dengan adanya ekowisata itu, flora dan fauna itu justru itu dapat lebih terjaga, dapat lebih terawat dan jadi awet, tidak mudah rusak seperti itu. Nah, terus pengelolaan ekowisata yang berbasis konservasi itu harus lebih memperhatikan kepada aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek ekonomi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya ada tikunya. Kalian lah. Menurut buku yang Departemen Kebudayaan. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan terkait ekowisata. Kamu berarti blog jangan cut. Jadi kelalen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di daerah tersebut, ya, dari hal tersebut ya wis lah ngomong banget. Oke. Nah, kia Gue mati.
memperkecil dampak negatif. Ekowisata dapat apa ya Mbak? Berusaha kelalen. Oh, Maka itu bisa berdampak nanti hewan tersebut tidak akan punah. Gini, Dapat kita jadikan sebagai alat. Orang sedikit sebagai Keberpihakan para pemangku kepentingan dalam terhadap Wis, yo ngomong dia karo bae. Oh jadi rekamannya kapan? sambung orang ding. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekowisata yang diampu oleh dosen Ibu Nur Soimah SOS MM. Mata kuliah Oke, kok kan Perkenalkan, nama saya Rofiko. Di sini saya akan menjelaskan perkenalkan. mau ngapa ya? Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia